Great Seal of United States. Great Seal of United States atau Segel Agung Amerika Serikat adalah lambang yang digunakan sebagai segel resmi oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Lambang ini pertama kali digunakan pada tahun 1782 atau hanya 6 tahun setelah negara Amerika Serikat berdiri. Segel terdiri dari dua bagian, yaitu bagian muka bergambar burung elang dengan sayap terentang dan pada paruhnya elang ini mematuk pita yang bertuliskan moto berbahasa Latin, E pluribus unum, yang artinya dari banyak menjadi satu, yang menggambarkan keragaman budaya, adat, dan masyarakat Amerika atau juga menggambarkan Tuhan yang hakikatnya tunggal meskipun memiliki ekspresi yang tak terbatas. Hampir mirip dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita. Bagian belakang segel bergambar sebuah piramida yang belum rampung. Pada puncaknya terdapat sebuah mata dalam segitiga yang dikelilingi oleh lambang kejayaan. Di puncak piramida terdapat mata ilahi atau the eye of providence yang mengawasinya. Makna dari piramida yang belum selesai ini adalah bahwa perjuangan umat manusia menuju puncak piramida di mana persatuan, kedamaian, dan kemuliaan adalah belum usai. Ketika bangsa-bangsa dan umat manusia sampai di puncak piramida, yakni di persaudaraan universal, maka semua titik itu akan menyatu dan di sanalah mata ilahi yang melambangkan kebijaksanaan dan pengetahuan ilahi akan terbuka. Terdapat dua buah moto, yaitu Anuit Theoptis yang artinya dia atau Tuhan menyukai usaha kita, dan Novus Ordo Seclorum yang artinya orde dari segala zaman atau tata dunia baru. Atas usulan Wakil Presiden Amerika Henry Wallace, anggota Mason, kepada Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt, juga anggota Mason, maka sejak tahun 1935, kedua sisi segel muncul pada bagian belakang pecahan uang $1 Amerika Serikat. Dan karena George Washington yang menjadi Presiden Amerika Serikat pertama adalah Master Mason, dan Benjamin Franklin yang menjadi anggota Komite Segel juga adalah Master Mason, dan Charles Thomson, Pierre du Simitire, dan William Barton yang idenya diadopsi menjadi segel tersebut adalah anggota Mason, maka muncul isu bahwa segel tersebut diciptakan oleh kaum Mason. Sebagian kalangan New Age bahkan menganggap bahwa segel tersebut aslinya didesain oleh Saint Germain yang dianggap sebagai orang suci dalam Freemasonry. Bagi para penggemar teori konspirasi murahan, lambang segel tersebut menunjukkan bahwa para bapak bangsa pendiri Amerika Serikat adalah para penyembah iblis yang ingin menguasai dunia. Namun para bapak bangsa Amerika bukanlah orang bodoh yang mudah percaya pada tahayul. Mereka adalah orang yang cerdas, terpelajar, dan termasuk orang-orang dengan kualitas terbaik pada masanya. Segel ini hanyalah lambang dari cita-cita para pendiri bangsa Amerika yang berusaha mengekspresikan kebijaksanaan dan filosofi masonik mereka. Gunungan. Gunungan adalah wayang yang berbentuk gambar gunung beserta isinya yang biasanya digunakan untuk membuka dan menutup sebuah pertunjukan wayang kulit dalam tradisi dan budaya Jawa. Gunungan juga merupakan sebuah simbol yang melambangkan kehidupan. Gunungan melambangkan keadaan dunia beserta isinya. Gunungan juga dibuat berbentuk lancip di bagian atas yang menunjukkan bahwa tujuan hidup manusia sebenarnya adalah untuk menuju kepada Tuhan. Gambar Gapura dan dua penjaganya, yakni Cingkorobolo dan Bolo Upoto, melambangkan hati manusia yang terdiri dari dua hal, yaitu baik dan buruk. Hutan dan binatang melambangkan berbagai sifat dan tabiat manusia. Gambar kepala raksasa melambangkan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai sifat rakus, serakah, dan jahat seperti setan. Gambar ilu-ilu banaspati atau jin atau setan pada bagian belakang gunungan melambangkan bahwa hidup di dunia ini banyak godaan, cobaan, tantangan, dan mara bahaya. Gambar samudra melambangkan pikiran manusia. Gambar rumah joglo melambangkan suatu kehidupan yang di dalamnya ada ketentraman dan kebahagiaan. Ik Onkar. Ik Onkar adalah simbol yang mewakili Yang Maha Kuasa dan merupakan prinsip utama filsafat agama Sikh di mana Tuhan dianggap sebagai satu-satunya realitas tertinggi. Brahma atau Tuhan dan Atma yakni jiwa dari seluruh alam semesta.
Ini adalah simbol dari kesatuan Tuhan dalam Sikhisme dan ditemukan pada semua kitab suci agama dan tempat-tempat seperti Gurdwaras. Nama ini ditemukan dalam naskah Gurumukhi dan juga merupakan bagian dari doa pada kaum Sikh, Japji Sahib. Infinity. Infinity adalah sebuah simbol dan konsep abstrak yang menggambarkan sesuatu yang tanpa batas, terutama digunakan dalam bidang matematika dan fisika. Konsep pertama tentang infinity berasal dari Anaximander, seorang filsuf Yunani pra-Sokrates yang tinggal di Miletus. Dia menggunakan kata apeiron yang berarti tak terbatas. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ide ini berasal dari Zeno dari Elea. Infinity juga bisa digunakan untuk melambangkan sifat Tuhan yang tak terbatas. Jainism Symbol. Simbol agama Jain adalah berupa gambar telapak tangan dengan sebuah lingkaran yang bertuliskan Sanskerta di bagian tengahnya. Simbol tangan menunjukkan keberanian dan melambangkan perasaan ahimsa atau tanpa kekerasan terhadap semua makhluk di dunia ini. Lingkaran di tengah tangan melambangkan samsara, yakni siklus reinkarnasi, dan 24 garis memiliki ajaran dari 24 tirtangkar atau guru suci yang dapat digunakan untuk membebaskan jiwa dari lingkaran reinkarnasi. Di dalam lingkaran tersebut terdapat tulisan Parasparopagraho Jivanam yang berarti hiduplah dan biarkan semuanya hidup, yang mengandung filosofi bahwa semua makhluk harus mau membantu satu sama lain. Khamsa. Khamsa adalah simbol yang juga digunakan sebagai jimat dan cukup populer di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan biasanya digunakan sebagai perhiasan atau hiasan dinding, berbentuk tangan kanan yang terbuka dengan sebuah mata di tengahnya. Simbol ini dianggap berguna sebagai tanda perlindungan pada banyak masyarakat di sepanjang sejarah. Khamsa juga diyakini bisa memberikan perlindungan terhadap mata jahat. Khanda. Khanda adalah simbol yang paling dikenal dalam agama Sikh, yang melambangkan 4 pilar keyakinan Sikh. Simbol ini terdiri dari 4 senjata secara simbolis, yaitu di tengah terdapat pedang bermata 2, yakni Khanda, yang melambangkan pengetahuan tentang keilahian dan daya kreatif Allah. Di sekitar Khanda terdapat sebuah gelang yang melingkar, disebut cakar atau caka, yang berarti roda, senjata pada abad pertengahan, yang melambangkan keesaan Allah. Di kedua sisinya terdapat 2 buah belati atau kirpans yang disebut Piri dan Miri, senjata pribadi Guru Hargobind yang melambangkan hal spiritual dan hal duniawi sebagai kekuatan yang seimbang. Leviathan Cross. Leviathan Cross kadang juga disebut sebagai Cross Satana yang berarti salib iblis. Digambarkan pada bagian bawahnya adalah tanda infinity. Dan di bagian atas merupakan salib ganda. Salib ganda melambangkan perlindungan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Tanda infinity berarti kekal. Leviathan adalah raksasa laut yang dirujuk dalam tanah kitab suci Yudaisme. Lingam. Lingam adalah simbol yang merepresentasikan dewa Hindu Siwa yang digunakan untuk ibadah di kuil-kuil. Lingga juga dianggap sebagai simbol dari energi dan potensi Tuhan atau Shiva itu sendiri. Lingam ini sering diwakili bersama Yoni, simbol Dewi atau Sakti, yang melambangkan energi kreatif yang feminim. Persatuan antara lingam dan Yoni merupakan kesatuan positif dan negatif, terang dan gelap, pria dan wanita, ruang pasif dan ruang aktif, dari mana semua kehidupan berasal. Lingga merupakan lambang telur kosmik atau Brahmanda dalam bahasa Sanskerta yang tidak memiliki awal maupun akhir. Lingam atau lingga juga dianggap sebagai lambang penciptaan dan kehancuran alam semesta. Lotus atau Padma. Lotus atau Padma adalah simbol teratai suci. Teratai merupakan tanaman air yang dijadikan simbol penting dalam agama India seperti Hindu, Buddha, dan Jainisme. Teratai bisa tetap mempertahankan kehidupannya meskipun hidup di tempat atau air yang kotor sekalipun. Hal ini melambangkan kesucian budi manusia yang harus tetap bisa mempertahankan kemurniannya di tengah kegelapan dan kekotoran duniawi. Para dewa Hindu ataupun
Bodhisattva dalam agama Buddha kerap kali digambarkan dengan membawa teratai ataupun duduk di atas teratai. Teratai juga melambangkan cakra yang merupakan pusat-pusat dari energi dan kesadaran manusia. Mandala. Mandala merupakan simbol spiritual dan ritual dalam agama Hindu dan Buddha yang mewakili alam semesta atau universe. Bentuk dasar mandala adalah persegi dengan empat gerbang yang berisi lingkaran dengan sebuah titik di pusat. Dalam berbagai tradisi spiritual, mandala juga digunakan sebagai sarana untuk memfokuskan perhatian dalam meditasi atau doa, sebagai alat untuk bimbingan rohani, dan sebagai sarana dalam mendirikan sebuah ruang sakral atau altar. Mandala telah menjadi istilah umum untuk setiap diagram, grafik, atau pola geometris yang mewakili kosmos secara metafisik atau simbol dari mikrokosmos dan alam semesta. Manus Dei. Manus Dei atau tangan Tuhan juga dikenal sebagai Dextera Domini atau tangan kanan Allah. Adalah motif dalam seni Yahudi dan Kristen, terutama dari periode abad pertengahan klasik dan awal, yang digunakan untuk menunjukkan intervensi atau persetujuan tentang urusan di bumi oleh Allah, dilambangkan dengan tangan Tuhan yang menjulur untuk menggapai sesuatu di bawah. Ini adalah metafora artistik yang umumnya tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tangan Tuhan secara fisik hadir atau melihat, melainkan hanya berupa kiasan atau simbolis saja. Meskipun tangan Allah secara tradisional dipahami sebagai simbol untuk intervensi atau persetujuan Tuhan terhadap urusan manusia, tidak tertutup kemungkinan bahwa tangan Allah juga mencerminkan pengaruh konsepsi antropomorfik dewa-dewa yang mungkin telah tertanam selama berabad-abad sebelumnya. Menorah digambarkan dalam Alkitab Taurat sebagai 7 lampu kuno atau sejenis kandil Ibrani yang terbuat dari emas murni dan digunakan dalam tempat kudus yang didirikan oleh Musa di padang gurun dan di Bait Allah di Yerusalem. Menorah telah menjadi simbol Yudaisme sejak zaman kuno dan merupakan lambang pada lambang negara Israel modern. Ouroboros. Ouroboros adalah simbol kuno yang menggambarkan seekor ular atau naga memakan ekornya sendiri. Ouroboros sering melambangkan suatu siklus atau refleksi diri serta melambangkan sesuatu yang terus-menerus menciptakan dirinya kembali. Bisa juga melambangkan reinkarnasi atau hidup yang abadi, di mana kehidupan mengambil siklus untuk memulai kehidupan baru segera setelah ia berakhir. Simbol ini pertama kali muncul di Mesir kuno. Ouroboros selain menjadi sebuah simbol yang penting dalam simbolisme agama dan mitologi, ia juga digunakan dalam ilustrasi alkimia yang melambangkan sifat melingkar dari opus alkemis. Simbol ini juga sering dikaitkan dengan gnostisisme dan hermetisisme. Pentakel berupa bintang segi 5 dalam lingkaran adalah simbol yang digunakan dalam upacara atau ritual magis agama abad pertengahan, yang umumnya terbuat dari perkamen, kertas, logam, atau bahan lain, di mana simbol roh atau energi yang ditimbulkan diambil. Simbol pelindung lain juga dapat berupa 5 poin dari Seal of Solomon atau segel Sulaiman yang disebut Pentakel Solomo. Konon, dahulu Solomon atau Nabi Sulaiman biasa mengurung para setan dan jin ke dalam sebuah kendi yang diberi segel ajaib sehingga mereka tidak mampu melepaskan diri. Banyak jenis pentakel dapat ditemukan di Grimoires. Sihir Solomonik, dan dalam beberapa tradisi magis neo-pagan seperti Wicca. Bentuk pentakel juga dapat digunakan pada sebuah altar atau sebagai ruang suci itu sendiri. Pentakel merupakan perwakilan dari bumi dalam penggunaan okultisme. Sebagian kalangan yang anti-pagan kadang menyebut pentakel sebagai simbol setan.